Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gofar Nis Putra Rusbandi dengan NIM 252410103101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan kuis sistem basis data dengan studi kasus transformasi digital ekspedisi LDS Express. Pada studi kasus ini, terdapat pelanggan bernama Jack yang mengirim dua paket dari Jakarta, yaitu laptop dan kamera. Setiap paket memiliki detail seperti ID paket, isi barang, dan berat. Kemudian pelanggan memilih menggunakan layanan with kilat, kamera menggunakan layanan with hemat. Sistem akan menghitung total biaya berdasarkan tarif layanan dan berat. Selama pengiriman paket, Selama pengiriman paket, biaya berdasarkan tarif layanan dan berat paket. Selama pengiriman paket akan melewati beberapa drop point, dan setiap pergerakan dicatat dalam sistem tracking. Selain itu, terdapat kurir yang bertugas mengirim paket. Pada soal yang studi kasus pertama, yaitu yang A, identifikasi entity dan atribut. Di sini saya udah mengerjakan atau udah mengidentifikasi entity dan atribut. Yang pertama, pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama. Terus yang kedua, paket. ID paket memiliki atribut ID paket, ID resi, berat, ID pelanggan. Yang ketiga, layanan. Layanan memiliki atribut ID layanan, nama layanan, tarif per kilogram. Terus yang keempat, selanjutnya pada nomor 4 yaitu transaksi. Memiliki atribut ID transaksi, tanggal, total biaya, dan pelanggan. Pada yang kelima, selanjutnya yang kelima yaitu detail transaksi. Memiliki atribut ID detail, ID transaksi, ID resi, ID layanan, biaya. Dan yang keenam yaitu entity. Yang keenam adalah drop point yang memiliki atribut ID drop point, nama drop point. Terus yang ketujuh selanjutnya itu tracking. Memiliki atribut ID tracking, ID resi, ID drop point, waktu masuk, waktu keluar, status. Terus yang terakhir kurir. Kurir memiliki atribut yaitu ID kurir, nama kurir, ID drop point. Terus yang kedua di sini saya akan menjelaskan optionality dan cardinality. Satu, pelanggan pelanggan ke paket. Di sini udah tertera ya guys ya. Pelanggan ke paket. Satu ke N. Satu pelanggan dapat mengirim banyak paket dan sifatnya mandatory. Terus yang kedua, paket ke detail transaksi. Di sini juga udah muncul nih ya. Udah kelihatan satu ke N. Satu paket dicatat pada detail transaksi. Layanan detail transaksi. Layanan ke detail transaksi satu ke N. Satu layanan dapat digunakan oleh banyak paket. Sini udah jelas ya. Terus yang selanjutnya nomor 4, transaksi ke detail transaksi. Satu ke N, seperti di gambar ini. Satu transaksi memiliki banyak detail. Terus yang selanjutnya yang kelima, paket ke tracking. Yaitu sama satu ke N. Satu paket memiliki banyak riwayat perjalanan tracking. Terus selanjutnya drop point non tracking. Drop point ke tracking. Satu N, satu ke N sama seperti yang di atas nih. Satu ke N. Satu drop point melayani banyak pergerakan paket. Drop point ke kurir. Satu ke N sama aja satu ke N ini. Satu drop point memiliki banyak kurir. Terus untuk yang selanjutnya perancangan ERD entity resolution diagram. Seperti di gambar ini salah satu bentuk gambar ERD dari studi kasus di atas. Pelanggan pelanggan terhubung ke transaksi.
Transaksi terhubung ke detail transaksi. Detail transaksi terhubung dengan paket dan layanan. Paket terhubung dengan eh, d- paket terhubung dengan drop point. Tracking. Paket terhubung dengan tracking. Tracking terhubung dengan drop point. Drop point eh, terhubung dengan kurir. Seperti di gambar ini, guys. Nah, udah jelas kan di gambarnya? Salah satu contoh ini yang perancangan ERD-nya gambar. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal kedua, terdapat eh, data pemesanan dalam bentuk WNF atau option from atau belum terstruktur. Kemudian kita akan normalisasikan menjadi 1 NF sampai 3 NF. Nah, di sini saya udah menormalisasikan dari 1 NF ke 3 NF. 1 NF sini bisa kita lihat, dan ini yang masih awal nih masih panjang tuh, masih panjang belum dinormalisasikan. Dan ini udah dinormalisasikan. Bisa kita lihat menghilangkan pada 1 NF kita menghilangkan data ganda, menghilangkan data ganda, menghilangkan data ganda. Terus kita di kolom ini yang pertama nih yang ONF nih, setiap kolom memiliki nilai atomik. Tidak boleh lebih dari 1 nilai. Seperti di sini. Terus ke second normal form nih, ke 2 NF nih. 1 NF. 1 NF. Setiap atribut nilai atomik. Tidak atribut yang sebelumnya berisi banyak nilai. Dipecah menjadi baris terpisah. Seperti inilah, seperti di gambar nih guys. Kita memecah data yang ganda-ganda yang berada di soal di atas, kita pecah menjadi biar tidak ganda di sini. Lanjut ke 2 NF di sini. Second normal form 2 NF nih menghilangkan eh, ketergantungan perisal atribut yang bergantung pada sebagian kunci, bukan seluruh kunci, dipisah ke tabel tersendiri seperti di gambar. Menghilangkan ketergantungan perisal. Data dipisah ke beberapa tabel. Contohnya pelanggan, paket, dan layanan. Lanjut ke 3 NF yang terakhir nih guys. Pada eh, 3 NF ini menghilangkan keterangan transitif atribut yang tidak bergantung langsung pada kunci utama dipisah. Informasi pembayaran dipisah ke tabel sendiri seperti di gambar ini guys. Seperti di gambar ini menghilangkan semua atribut hanya bergantung pada primary key seperti di ini. Semuanya ada primary key ini setiap kolomnya. Hasil akhirnya eh, Hasil akhirnya adalah database menjadi lebih rapi, efisien, dan tidak berantakan. Kan terlihat lebih rapi kalau gini guys, kelihatannya gitu. Lebih simple, bukan lebih simple sih, kayak lebih enak gitu dilihat, nggak berantakan kayak gini, bingung loh. Kesimpulannya sih, dengan melakukan identifikasi entitas, relasi RD, dan normalisasi sistem database menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan untuk pengolahan data ekspedisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.